Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Kiki Febrianti, NIM 192111004 dari kelas S4A. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Perikatan Hukum Islam, yaitu General Review. Langsung pada pembahasan. Hukum perikatan Islam lebih luas dari materi yang terdapat dalam hukum perikatan perdata Barat, karena tidak mengatur hubungan antara sesama manusia saja, tetapi juga hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta dan lingkungan. Hukum perikatan Islam yang menjadi hukum positif dan berlaku di negara Indonesia saat ini. Hukum perikatan Islam merupakan salah satu sumber hukum nasional di bidang perikatan, dan di samping hukum perikatan hukum adat, hukum perikatan menurut KUH Perdata, secara formal hukum perikatan Islam belum ada peraturannya, namun berdasarkan ketentuan pasal 26 Undang-Undang 1945 umat Islam dapat menjalankan ketentuan perikatan atas dasar keyakinan agama mereka. Dan sumber-sumber perikatan Islam adalah ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma'. Kedudukan hukum perikatan Islam di Indonesia setelah merdeka. Hukum Islam yang disebut dalam ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat. Perbedaan antara hukum perikatan Islam, Barat, dan adat. Dari segi sifat, hukum perikatan Islam yaitu bersifat individual proporsional, dan perikatan Barat bersifat individual atau liberal, sedangkan perikatan adat itu bersifat komunal. Dan sumber dari perikatan Islam adalah sikap tindak yang didasarkan syariat dan persetujuan yang tidak melanggar syariat. Dan perikatan Barat bersumber persetujuan dan Undang-Undang 1233 BW. Sedangkan perikatan adat perjanjian, sikap tindak tertentu atau tolong-menolong, gotong royong, dan penyelewengan perdata. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Rukun dari akad yakni 1. Melakukan akad atau subjek hukum, 2. Objek akad atau harta atau jasa, 3. Tujuan pokok akad, dan 4. Kesepakatan ijab dan qabul atau siwot. Syarat sah dari akad: 1. Tujuan akad harus sesuai dengan tujuan syarak. 2. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Dan ketiga, pihak yang berakad cakap bertindak hukum. Karakteristik hukum perikatan Islam. Salah satunya yaitu hukum Islam berkarakter realisme. Jadi hukum tidak mengabaikan kenyataan realitas dalam setiap apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkannya, dan juga tidak mengabaikan realitas tersebut dalam setiap apa yang ditetapkannya dari peraturan dan hukum bagi individu, keluarga, masyarakat, dan lain sebagainya. Hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban, dua sisi dari suatu transaksi yang paling timbal balik. Hak, kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat atau pada keduanya yang diakui oleh syarak. Sedangkan kewajiban atau wajib yaitu sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan. Kewajiban yang mempunyai akibat hukum dari suatu pelaksanaan akad. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu dari non-litigasi atau di luar jalur peradilan pada Basarnas dan arbitrase. Dan yang kedua di litigasi atau jalur peradilan, yaitu pertama di administrasi dan adanya mediasi yang berisi akte, lalu pemeriksaan, gugatan replik, pembuktian, dan kesimpulan para pihak, dan akhirnya muncullah sebuah keputusan. Dan jalan penyelesaian perselisihan yaitu perdamaian dan arbitrase dan proses peradilan. Dan berakhirnya akad yaitu tercapainya tujuan, pembatalan fasakh, atau telah berakhirnya waktu yang ditentukan atau yang diperjanjikan. Bentuk-bentuk perikatan dalam kegiatan usaha yakni akad pertukaran dan kerjasama. Bentuk jual beli. Jual beli dilihat dari segi sah tidaknya dibagi menjadi 3, jual beli sahih. 2. Jual beli batal
A. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Jual beli dalam bentuk khusus. 1. Murabaha atau jual beli di atas harga pokok, pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian. Syarat rukunnya dilakukan atas barang yang memiliki adanya kejelasan besarnya modal dan biaya lain, adanya kejelasan keuntungan. Penjual menetapkan kejaminan kerusakan barang tidak tampak. Yang kedua, akad ijarah atau perikatan sewa menyewa. Akad ijarah merupakan perikatan sewa menyewa yang memberikan hak kepada muajir atau yang menyewakan menerima upah dari mustajir atau penyewa dan manfaat yang diperoleh. Akad kerjasama syirkah itu yang ketiga. Syirkah ini campuran, jadi ikatan kerjasama antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Bentuk-bentuk syirkah ada 3, yakni syirkah ibahah, syirkah amlak, dan syirkah akad. Lembaga yang telah menggunakan prinsip syariah antara lain ada bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Cita-cita atau keinginan saya setelah saya lulus dari kuliah, saya ingin bekerja di suatu lembaga, yaitu di lembaga pengadilan agama. Jadi pengadilan agama kan suatu lembaga yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat hukum pencari keadilan, antara lain seperti di bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan lain-lain. Yang terpenting bagi saya bekerja itu sesuai dengan apa yang saya kerjakan dan apa yang saya dapat ketika saya kuliah, dan sesuai dengan prodi yang saya pilih pada saat ini, yakni hukum ekonomi syariah. Untuk fungsi atau jabatan yang saya inginkan itu terserah hasil akhir setelah saya mendaftar dari lembaga pengadilan agama itu sendiri. Yang terpenting bagi saya ingin bekerja di sana dengan sesuai harapan saya, dengan sesuai titel saya, dengan sesuai apa yang saya dapatkan kuliah di kampus ini, dan sesuai prodi yang saya pilih. Cita-cita saya yang utama itu, atau yang saya sangat inginkan itu, berada di bekerja di lembaga keagamaan. Dan jika tidak itu, saya akan berusaha mendaftar di lembaga keuangan syariah atau di perbankan syariah atau bank-bank umum lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.